Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu barisan dan deret. Barisan dan deret terbagi menjadi dua. Yang pertama barisan dan deret aritmatika. Yang kedua barisan dan deret geometri. Untuk hari ini kita belajar barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika disebut juga barisan hitung. Contohnya 4, 11, 18, 25. 4 ini disebut juga U1 atau suku ke-1. Di 11 itu suku kedua atau U2. 18 suku ketiga atau U3. 25 suku ke-4 atau U4. Suku ke-n. Kita tulisnya UN. Nah, pada barisan aritmatika ada yang disebut beda. Beda dari suku ke-1 ke suku kedua. Di sini beda dari 4 ke 11. Bedanya berapa? Bedanya berarti plus 7. Juga sama ya. Dari 11 ke 18 ditambah 7. 18 ke 25 ditambah 7. Jadi bedanya plus 7. Atau beda kita simbolkan dengan B. Contoh yang kedua. 26, 20, 14, 8. Nah, 26 sama kayak tadi kita sebut U1 atau suku ke-1. 20 U2. 14 U3, 8 U4. Nah, kalau tadi bedanya plus 7. Sekarang dari 26 ke 20, bedanya berapa? Minus 6, karena 26 ke 20 itu dikurang 6 ya, minus 6. Ini juga sama, 20 ke 14 minus 6. 14 ke 8 minus 6 juga. Nah, rumus beda itu B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan U4 dikurang U3 sama dengan, atau bisa dirumuskan UN dikurang UN min 1. Nah, ini rumus beda. Jadi, suku kedua dikurang suku ke-1. Suku ke-3 dikurang suku ke-2. Dan seterusnya sampai rumusnya UN dikurang UN min 1. Nah, selanjutnya deret aritmatika. Barisan aritmatika yang dijumlahkan disebut deret aritmatika. Deret aritmatika disebut juga deret hitung. Jadi deret aritmatika adalah barisan aritmatika yang dijumlahkan. Kalau tadi bentuknya 4, 11, 18, 25. Kalau deret aritmatika ditulisnya 4 ditambah 11 ditambah 18 ditambah 25. Sama contoh kedua, 26 ditambah 20 ditambah 14 ditambah 8. Barisan aritmatika. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. UN sama dengan suku ke N
A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, N sama dengan banyaknya suku. Deret aritmatika, rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Atau Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. U1 di sini kan suku pertama. Bisa juga kita ganti dengan A simbolnya. Nah, Sn sama dengan jumlah suku ke N. A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, N sama dengan banyaknya suku. Nah, ingat rumusnya UN sama dengan A plus N-1B. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan suku ke-50 barisan aritmatika 17, 10, 3, min 4, dan seterusnya adalah, nah ini udah dikasih tahu rumusnya, berarti kita tulis lagi UN sama dengan A plus N-1B. Biar ingat kita tulis terus ya. Nah, karena ditanyakan suku ke-50 berarti U50 sama dengan A. A itu tadi apa? Suku pertama. Di sini suku pertamanya adalah 17. A-nya kita ganti jadi 17 ditambah N. N-nya banyaknya suku berarti 50 dikurang 1. B. B-nya berapa? Bedanya dari suku pertama, suku kedua. Bedanya minus 7. Ya. Minus 7. Minus 7. Jadi kita ganti B-nya di sini jadi min 7. Sama dengan 17 ditambah 50 dikurang 9. 49 dikali minus 7. Sama dengan 17 ditambah 49 dikali min 7 minus 343. Plus ketemu min berarti hasilnya minus ya. Nah, 17 plus ketemu min 343. 17 dikurang 343. Punya utang 343 dibayar 17. Sama dengan, berarti utangnya masih ada minus 326. Jadi U50 sama dengan minus 326. Sampai sini paham ya. Lanjut contoh kedua, masih menggunakan rumus yang sama. Tentukan 3 suku pertama dari barisan aritmatika jika U9 sama dengan 20 dan B sama dengan 5. Ketahuinya U9 sama dengan 20. U9 sama dengan 20. Berarti U9 sama dengan A plus N-1B. Jangan lupa ditulis terus rumusnya biar ingat. U9-nya kita ganti jadi 20 sama dengan A-nya kita belum tahu, berarti ditulis lagi A ditambah N-nya 9 dikurang 1. Bedanya di sini udah dikasih tahu 5, berarti B-nya kita ganti jadi 5. 20 sama dengan A ditambah 9 dikurang 1, 8 dikali 5. 20 sama dengan A ditambah hasil dari 8 dikali 5. 40. Nah, yang pindah ruas 40 aja ya, biar mudah.
berarti 20. Kalau pindah ruas tadinya plus, pindah ruas jadi minus 40 sama dengan A. 20 dikurang 40. Punya utang 40 dibagi 20 berarti utangnya masih ada ya. Minus 20 sama dengan A. Berarti A sama dengan minus 20. Nah, kita udah tahu nih A-nya sama dengan minus 20. Yang ditanyanya 3 suku pertama. Berarti U1 sama dengan A. A-nya udah tahu. Sama dengan minus 20. Suku kedua. U2 sama dengan, tulis rumusnya A ditambah N min 1B. A-nya udah tahu minus 20 ditambah 2 dikurang 1, bedanya 5. Minus 20 tambah 2 dikurang 1, 1 dikali 5. Minus 20 ditambah 5. Punya utang 20 dibayar 5 sama dengan, masih punya utang berarti minus 15. Nah, ini U2. Jadi, sekarang U3. 3 sama dengan A ditambah N min 1B. A-nya min 20 ditambah N-nya, nggak usah ibu tulis kayak gini, paham ya? Berarti N-nya di sini 3. 3 dikurang 1, 2, B. B-nya 5. Minus 20 ditambah 2 dikali 5, 10. Jadi punya utang 20 dibayar 10, utangnya masih sisa minus 10. Nah, berarti jawabannya U1. Jadi U1 sama dengan 20. U1 sama dengan minus 20. U2 sama dengan minus 15. U3 sama dengan minus 10. Selanjutnya, masih menggunakan rumus yang sama. Contoh ketiga. Suku ketiga suatu barisan aritmatika adalah 11. Sedangkan suku ke-10 adalah 39. Tentukan suku pertama dan beda. Yang kedua, suku ke-20. Nah, kita cari yang A terlebih dahulu. Di sini yang diketahui U3 sama dengan 11. U3 sama dengan, tulis rumusnya A plus N min 1B. U3-nya kita ganti 11. 11 sama dengan, hanya belum tahu, ditulis lagi berarti A ditambah N. 3 dikurang 1, 2B. Nah, ini persamaan yang pertama. Selanjutnya U, yang diketahui U suku ke-10 berarti U10 sama dengan 39. U10 sama dengan A ditambah N min 1B. U10-nya kita ganti, 39 sama dengan A ditambah 10 dikurang 1, 9B. Nah, ini persamaan yang kedua. Kalau sudah ketemu persamaan 1 dan persamaan kedua, berarti kita eliminasi substitusi.
A ditambah 9B sama dengan 39. Boleh dibalik ya nulisnya. A ditambah 2B sama dengan 11. Nah, ini kita mau menghilangkan A, berarti dikurang. A dikurang A, 0, nggak usah ditulis. 9B dikurang 2B, 7B sama dengan 39 dikurang 11, 28. Berarti B-nya sama dengan 28 dibagi 7. Bedanya berarti 4. Nah, kita udah ketemu B sama dengan 4. Cari A-nya. A ditambah 2B sama dengan 11. A ditambah 2, B-nya udah ketemu nih, 4. Jadi B-nya kita ganti jadi 4 sama dengan 11. A ditambah 2 dikali 4, 8 sama dengan 11. Nah, ini 8-nya pindah ruas. A sama dengan, di sini plus, pindah ruas jadi minus 11 dikurang 8. A sama dengan 11 kurang 8, 3. Nah, kita udah ketemu. A sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Kita cari yang selanjutnya, suku ke-20. Berarti di sini aja ya, B. U20 sama dengan A plus N-1B. Nah, A-nya kita udah ketemu 3. Kita tulis 3 ditambah N-nya 20. 20 dikurang 1, 19 dikali bedanya 4. 3 ditambah 19 dikali 4. Berapa? 76. Sama dengan 3 ditambah 76, 79. Jadi U20 sama dengan 79. Ya, sampai sini paham ya. Selanjutnya untuk contoh deret aritmatika. Rumusnya ada di sebelah kiri nih. Diingat-ingat ya. Contoh. Diketahui barisan aritmatika 25, 19, 13, 7, dan seterusnya. Jumlah 12 suku pertama barisan tersebut adalah rumusnya Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N min 1 B. Ditulis rumusnya biar ingat terus. Karena yang ditanya jumlah suku ke-12, berarti S12 sama dengan N-nya kita ganti 12 per 2. 2 A-nya di sini berarti adalah 25. Ini A. Jadi A-nya kita ganti 25 ditambah N-1. N-nya 12 dikurang 1 berarti 11. B-nya kita hitung bedanya. 25 ke 19 bedanya min 6. Sama ini juga min 6. Jadi bedanya min 6. 11 dikali min 6. Nah, sama dengan 12 dibagi 2, 6. 2 kali 25, 50 ditambah 11 dikali min 6. Plus dikali min berarti hasilnya minus 66. Nah, karena ada yang dalam kurung, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. 6 kali
plus ketemu minus. Berarti 50 dikurang 66. Sama dengan 6. 50 kurang 66. Punya utang 66 dibayar 50. Berarti minus 16. 6 dikali minus 16. Sama dengan minus 96. Jadi jumlah suku ke-12-nya adalah minus 96. Nah, contoh yang kedua. Hasil dari 4 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 31. Nah, jadi kita cari suku 31 ini suku keberapa? Rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, UN-nya 31 ya. 31 sama dengan A-nya 4 ditambah N-nya kita belum tahu nih. N min 1. Bedanya berapa? 4 ke 7 berarti plus 3. B-nya 3. Nah, 31 sama dengan 4 ditambah nih dikali N dikali 3, 3N. Min 1 dikali 3, 3. 31 sama dengan 4 ditambah, oh salah. Nih ada yang bisa dikurangin, 4 dikurang 3. 1 ditambah 3N. Satunya kita pindah ruas, 31 dikurang 1 sama dengan 3N. 31 kurang 1, 30 sama dengan 3N. Berarti kita balik aja ya, 3N sama dengan 30. N sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Nah, kita udah tahu nih. Yang mau kita cari adalah jumlah suku sampai suku ke 10. Kita masukin rumusnya. Oke, rumus yang kedua aja ya, lebih mudah. Sn sama dengan N per 2 U1 ditambah UN. Nah, kita mau cari jumlah suku ke 10. Berarti S10 sama dengan 10 per 2 U1 atau A. A-nya di sini 4. Tambah, nah kan UN-nya kita udah tahu nih, U sampai ke U ke 10. Kita ganti U10-nya 31 sama dengan 10 dibagi 2, 5 kali 4 ditambah 31. 35 dikali 5 berapa? 30 dikali 5 175. Kita mau coba pakai rumus yang satunya lagi ya, sama apa enggak? N sama dengan N per 2 2A ditambah N min 1 dikali B. N-nya berarti 10. S10 per 2. 2 dikali A-nya 4. Ditambah N min 1. 10 kurang 1, 9 dikali bedanya 3. Sama dengan 5. 2 dikali 4, 8 ditambah 9 dikali 3, 27. Sama ya. Sama dengan 5 dikali 28, 8 ditambah 27, 35. 5 dikali 35 sama dengan 175. Nah, nanti kalian
Terserah mau pakai cara yang mana yang lebih mudah menurut kalian. Jadi jumlah suku ke 10-nya sama dengan 175. Nah, ini contoh selanjutnya, contoh di kehidupan sehari-hari. Ferry menabung di sebuah bank. Nah, ini bank, kayaknya kurang. Bank setiap bulan. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar Rp50.000. Pada bulan-bulan berikutnya, uang yang ia tabung lebih besar Rp5.000 daripada bulan sebelumnya. Berapa jumlah tabungan Ferry setelah setahun? Nah, yang ditanya jumlah selama setahun berarti S12. Kan setahun itu ada 12 bulan. Oh, kita tulis diketahuinya dulu deh. Diketahui sama dengan bulan pertama, berarti kita bisa tulis A-nya 50.000. Nah, pada bulan-bulan berikutnya uang yang tabung selalu lebih besar 5.000, berarti bedanya 5.000. Yang ditanya adalah jumlah tabungan Ferry setelah setahun, berarti S12, karena setahun ada 12 bulan. Nah, kita jawab. Masuk ke rumusnya. Sn sama dengan N per 2. 2A ditambah N min 1B. S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2, A-nya di sini 50.000. 50.000 ditambah N-nya 12. 12 dikurang 1 berarti 11. Bedanya 5.000. 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 50.000 dikali 2, 100.000. Ditambah 11 dikali 5.000, 55.000. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, berarti 6 dikali 100 ditambah 55.000 sama dengan 155.000. Nah, 6 dikali 155.000 sama dengan 930.000. Jadi, jumlah tabungan Ferry selama 1 tahun adalah Rp930.000. Sampai sini paham ya? Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerti apa yang sudah dipelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.